Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang pengaturan warna di Adobe Illustrator dan Inkscape. Pada praktis kali ini kita akan menggunakan dokumen yang pernah kita gunakan di episode pendalaman fill and stroke. Jadi jika teman-teman belum memiliki dokumen ini, silakan saksikan video pendalaman fill and stroke dari series atau playlist belajar Adobe Illustrator dan Inkscape untuk pemula di channel saya. Dan silakan download atau unduh melalui link yang tersedia di description box. Yuk kita mulai. Pertama, kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis dokumen yang dapat digunakan di Adobe Illustrator. Adobe Illustrator sendiri dapat bekerja dengan dua jenis dokumen, yaitu dokumen CMYK dan dokumen RGB. Tentu keduanya memiliki perbedaan. Untuk dokumen CMYK sendiri diperuntukkan untuk kebutuhan cetak atau print, sedangkan dokumen RGB diperuntukkan untuk kebutuhan digital atau mobile. Kedua dokumen ini sangat berguna ketika kita membutuhkan output yang berbeda, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah satu keunggulan Adobe Illustrator dari Inkscape. Jika kita bisa bekerja dengan kedua dokumen ini di Adobe Illustrator, sayangnya di Inkscape kita tidak dapat melakukan itu, karena Inkscape membutuhkan software tambahan untuk merubah mode warna dari RGB ke CMYK. Meskipun sama-sama software vektor, namun dokumen yang dapat diekspor dari Inkscape meskipun berformat PDF, tapi PDF-nya ini adalah format RGB seperti Adobe Photoshop dan software-software berbasis bitmap lainnya yang memang pada umumnya biasanya berformat RGB. Nah, ini adalah keuntungan dari Adobe Illustrator ya teman-teman, dan kelebihannya. Di Adobe Illustrator tersedia beberapa panels yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengaturan warna di Adobe Illustrator. Salah satunya ada Swatches panel, yang mungkin ini sudah populer di kalangan para desainer pemula karena biasanya panel ini sudah muncul ketika kita buka Adobe Illustrator. Selanjutnya ada Color Guide dan ada Color Panels. Ya, kedua panel ini nggak kalah pentingnya dan malah sangat membantu ketika kita sedang bekerja di Adobe Illustrator. Kita bahas dari swatches. Di panel swatches, kita dapat menemukan banyak warna yang dapat kita gunakan secara instan pada objek yang kita buat di artboard. Ya, swatches ini adalah palet warna yang memang berisikan beberapa jenis warna. Ya, kenapa saya sebutkan jenis warna? Karena banyak sekali yang dapat kita gunakan di sini juga ya teman-teman ya. Jadi sudah ada contoh-contoh warna atau sampel warna yang dapat kita gunakan dengan tema-tema yang berbeda. Ya, seperti ini ya, ada nature, netral, dan yang lainnya. Skin tones pun ada. Contohnya seperti ini. Nah, banyak sekali tema warna yang dapat kita gunakan dari swatches. Ya, swatches sangat membantu ya sampai saat ini. Lalu kita coba beralih ke color guide. Gak kalah membantunya ya. Ini helpful sekali. Panel yang satu ini membantu kita menciptakan warna dari warna yang sedang aktif. Contoh misalnya di sini saya seleksi persegi yang berwarna ungu ya teman-teman, atau purple. Lalu di color guide kita dapat membuat harmoni warna dari warna yang kita seleksi ini. Contohnya seperti ini, kita aktifkan yang warna ungu. Lalu kita klik harmony roles-nya. Dan di sini banyak sekali bantuan kita untuk menentukan apakah kita ingin menggunakan complementary 2, dan banyak lagi di bawahnya ya teman-teman ya. Ini nggak kalah membantunya kan teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana dengan color panels? Ya, color panel ini adalah inti dari unsur-unsur warna yang sedang kita seleksi ya teman-teman ya. Jadi kita dapat melakukan pengaturan pada unsur warna dari yang kita gunakan di salah satu objek kita. Contohnya di sini saya menyeleksi persegi-persegi yang sudah memiliki fill dan otomatis di colors panel ini akan berganti.
Saat ini yang sedang aktif adalah kode warna dari CMYK. Kita bisa menggantinya berdasarkan kode CMYK ya. C untuk cyan, M untuk magentanya, lalu Y untuk atau Y ini untuk yellow, dan K ini untuk black. Ya. Kenapa nggak B? Ya karena B sendiri sudah menjadi inisial dari kode warna biru ya teman-teman ya, atau blue. Seperti RGB. Nah, untuk colors panel ini kita bisa ganti kode warna yang kita bisa gunakan. Misalnya, teman-teman di sini terbiasa dengan HSB atau HSB, itu untuk hue, saturation, and brightness ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa juga menggunakan kode warna tersebut. Ya, mungkin, ini lebih mudah untuk digunakan dibandingkan kita menggunakan CMYK atau RGB ya, teman-teman. Selain itu bisa menggunakan kode warna grayscale seperti ini ya. Ini hanya kode K saja atau black saja dan kita bisa menurunkan dan menaikkan persentase dari K tersebut. Ya, kita kembalikan ke warna yang awal. Ya, seperti ini. Kita ganti lagi ke CMYK. Ya, itu dia colors panel ya, teman-teman. Di sini skin tone-nya juga saya close saja, mungkin agak terdistraksi nantinya. Ya, seperti ini. Nah, jika teman-teman melihat swatches-nya ini kosong dari file SVG yang dibuka, nah ini adalah default-nya ya teman-teman ya ketika kita buka filenya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mengaktifkannya dengan cara klik menu bar yang ada di sini. Nah, icon menu di panel swatches, lalu open swatch library, lalu dipilih default swatches. Di sini, nah kita bisa memilih sesuai kebutuhan ya teman-teman ya kategorinya. Misalnya kita menggunakan mobile, berarti yang akan muncul adalah palet warna dengan kode warna RGB, dan kalau kita memilih print ya teman-teman ya, print ini juga menggunakan CMYK. Ya, jadi kalau mobile dan print ini berbeda formatnya. Coba kita klik yang mobile saja ya. Dan sudah muncul untuk kode warna mobile. Tapi saya ingin pindahkan ini ke swatches ya teman-teman. Kita seleksi satu warna, ini yang white atau yang putih, lalu tekan tombol shift dan klik yang orange di bawah ini, dan di menu icon ini lalu dipilih yang add to swatches. Nah, maka di swatches panel akan terdapat warna-warna yang tadi kita ambil dari mobile color panel. Kita close aja ya teman-teman ya, dan sudah ada isinya. Seperti ini. Sejauh ini kita menemukan 3 panel yang sangat berarti atau penting dan dapat membantu kita mengatur warna. Oh ya teman-teman, sebelum kita melanjutkannya, kembali ke color panels ya. Ketika kita mengganti kode warna, ini tidak mengganti mode warna yang sedang kita gunakan pada dokumen ini ya teman-teman. Jadi tidak berpengaruh. Itu hanya untuk membantu kita bekerja menggunakan kode warna. Lalu berikutnya kita akan mengenal salah satu fitur yang nggak kalah pentingnya dan nggak kalah useful-nya ya teman-teman ya. Karena memang fitur ini kita tidak temukan di Inkscape, hanya ada di Adobe Illustrator, yaitu adalah Recolor. Ya, Recolor adalah salah satu fitur yang dapat kita gunakan untuk mengubah warna dari sekelompok warna objek yang kita seleksi, teman-teman ya. Jadi misalnya kita seleksi kelima persegi yang berwarna ini, lalu kita akan rubah secara otomatis kelompok warna ini. Jadi nanti akan memiliki saturasi yang sama mungkin ya, atau brightness yang sama. Dan otomatis akan berganti ke lima-limanya. Nah, caranya kita klik icon atau button recolor di sini ya teman-teman. Ini adalah contextual taskbar dan ini muncul di Adobe Illustrator 2024. Saya kurang yakin di Adobe Illustrator di bawah dari 2024 ini apakah sudah ada contextual taskbar atau belum. Nah, jika belum, teman-teman tetap bisa mengakses di bagian control panel di atas ya teman-teman. Ini ada sama ya recolor artwork.
Dan sepertinya juga Recolor Artwork ini baru muncul di seri CC ya teman-teman ya. Baik, kita klik saja Recolor. Teman-teman silakan lihat cara kerjanya ya. Di sini saya coba menggeser saja stoppernya dan warnanya sudah berubah. Jadi stopper-stopper yang ada di sini atau yang lingkaran-lingkaran di sini adalah menandakan posisi warna-warna yang kita sedang seleksi ini jika berada di dalam color wheel seperti apa. Nah, ketika kita geser maka dia otomatis akan berubah warnanya secara bersamaan. Seperti ini. Nah, menarik bukan? Ini sangat membantu sekali ya teman-teman ya jika kita ingin menggantinya dalam satu warna pun ya, ini satu warna yang lainnya juga terganti. Sebenarnya kita bisa menggantinya secara, satu per satu ya teman-teman ya, manual. Misalnya gini saya mau ganti di warna ini ya. Nah, ini kan masih berganti secara bersamaan. Lalu bagaimana jika kita ingin menggantinya secara satu per satu atau yang lain ini tidak mengikuti ketika kita geser? Teman-teman bisa nonaktifkan link di sini ya. Jadi unlink saja harmony colors-nya lalu kita geser satu per satu seperti ini. Dan warna akan berubah sesuai yang kita geser. Jadi stopper yang kita geser hanya warna tersebut yang berubah. Seperti itu. Reset ini jika teman-teman tidak jadi melakukan perubahan warna. Ya, seperti itu. Ya, di Inkscape memang tidak sebanyak pengaturan warna di Adobe Illustrator ya teman-teman. Tapi Inkscape ini unggul dari segi sederhana ya. Jadi sangat sederhana sekali untuk pengaturan warnanya. Kita bisa mengakses Fill and Stroke panel dan selain itu tentunya paling berbeda dari Adobe Illustrator adalah letak panel warna di bawah sini ya teman-teman atau palet warna yang terletak di bawah interface dari Inkscape ini. Ini sangat kontras perbedaannya dari Adobe Illustrator. Ya, bagaimana tidak ya warna-warnanya dibuat atau diposisikan berjejer seperti ini ya dan kita dapat memilih secara langsung. Mungkin ini mirip dengan swatches di Adobe Illustrator ya teman-teman. Dan jika teman-teman lihat setelah warna-warni warna mungkin kita sebut dengan hue di sini, lalu ada warna-warna dengan shading yang berbeda di seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman berpikir apakah ini color guide yang tadi ada di Adobe Illustrator? Bukan ya, teman-teman. Ini hanya pilihan-pilihan warna saja yang dibuat oleh Inkscape untuk membantu kita juga menggunakan warna. Nah, tampilan dari palet warna ini atau panel warna ini kita bisa atur di sini, teman-teman ya. Nah, di menu icon ini, nah teman-teman bisa memilih tema apa yang teman-teman ingin gunakan. Misalnya di sini saya pilih ini. Nah, berbeda ya tampilannya. Lalu jika ingin kembali, teman-teman bisa menggunakan Inkscape default. Ya, Inkscape. Ketika kita mengganti tadi pengaturan tampilan warna di palet warna, lalu kita close dokumennya, maka akan muncul pengaturan terakhir yang kita buat ya teman-teman ya. Jadi di sini saya mengembalikan ke default-defaultnya saja. Lalu di configure ini kita bisa mengatur baris atau nah seperti ini nih teman-teman. Mungkin kalau ingin melihat, nah jadi bisa tampil lebih banyak atau lebih sedikit ya. Secara default kan satu baris saja atau satu row saja. Tapi jika kita sliding lagi ini bisa lebih banyak lagi tampilnya. Seperti itu. Menarik ya. Ini satu kelebihan dari Inkscape dibandingkan Adobe Illustrator. Lalu bagaimana dengan color panels, color guide panels ya, dan swatches. Di sini juga ada swatches teman-teman ya. Jadi yang tadi kita sebutkan di sini adalah palet warna menggantikan swatches, bukan ya teman-teman ya. Swatches sendiri masih ada. Teman-teman silakan klik drop down yang ada di dialog panels ini, lalu pilih swatches. Ya, kosong. Ya, memang secara default swatches ini kosong ya teman-teman ya. Swatches ini adalah tempat kita dapat menyimpan sampel warna. Jadi kalau tadi untuk tema-tema
warna yang dapat kita pilih itu munculnya di swatches ya di Adobe Illustrator, tapi kalau swatches di Inkscape ini justru kita yang perlu menambahkan sampel warna ke dalamnya karena untuk warna-warna yang bisa kita pilih itu sudah ada di palet warna di bawah sini. Ya, berikutnya coba kita kembali dulu ke fill and stroke ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin mengatur seperti yang kita atur di color panel Adobe Illustrator ya, kita mengaksesnya fill and stroke teman-teman ya. Dan ketika kita seleksi objek yang sudah memiliki fill, lalu otomatis pasti akan ada color bar sesuai kode warnanya. Jadi kalau di sini aktifnya adalah CMYK, maka color bar yang ada di sini adalah CMYK. Berikut juga dengan transparansinya. Jadi transparansi atau opacity dari objek atau dari warna itu munculnya sekaligus ya teman-teman di sini. Nah, ini ada A. A itu bukan untuk apa-apa selain alpha ya, teman-teman. Alpha ini adalah opacity. Ya, jadi kalau kita kurangin, warnanya akan memudar atau tipis ya. Nah, seperti itu. Kalau 100% tentunya solid. Seperti itu ya. Dan kita bisa mengganti juga kode warna yang lain ya. Jadi meskipun di sini CMYK ya bukan berarti ini dokumen CMYK ya teman-teman. Kembali lagi, Inkscape membutuhkan software tambahan untuk merubah dokumen tersebut menjadi CMYK. Ya, seperti itu. Lalu berarti sejauh ini Inkscape sangat jauh di bawah dari Adobe Illustrator dong. Oh tidak ya, tentu saja ya teman-teman ya. Kita dapat mengatur agar format RGB ini tetap bisa dicetak dan sesuai dengan warna CMYK. Kita tetap dapat mengaturnya secara manual jika kita mengaktifkan toggles yang ada di sudut sini teman-teman ya, color manage mode. Nah, ketika kita aktifkan, maka ada perubahan warna yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini agak lebih kusam. Nah, ini tandanya adalah tampilan ketika nanti mungkin ini dicetak gitu ya teman-teman. Jadi agak lebih kusam dan jika dia abu-abunya sangat-sangat menutupi warna yang saat ini sedang ada di kanvas, berarti tandanya bahwa warna itu agak kurang toleran ketika nanti di print. Jadi warnanya terlalu terang mungkin ya, terlalu warna bitmap sehingga pada saat dicetak itu akan mengalami banyak perubahan. Ya, kalau di sini sih saya bilang ini masih aman ya. Ya, karena balik lagi sebenarnya file SVG ini saya buat di Adobe Illustrator sehingga warnanya juga masih tergolong aman untuk dicetak. Gitu. Oke, baik kalau begitu kita lanjut bagaimana cara menyimpan warna di swatches. Ya, coba kita kembali dulu ke Adobe Illustrator ya teman-teman. Di Adobe Illustrator, meskipun swatches sudah memiliki banyak pilihan dan tema yang dapat kita gunakan, tapi kita juga dapat menyimpan warna yang kita buat atau secara custom dan kita simpan di swatches ya teman-teman ya. Contohnya, ini adalah warna-warna yang sudah kita ambil dari gambar di atas ini dan kita akan simpan di swatches. Ini mungkin sudah pernah saya praktekkan di video pendalaman fill and stroke, tapi kali ini saya coba ulang kembali ya teman-teman ya. Sangat mudah, kita seleksi saja ke 5 persegi ini atau 5 palet warna ini, lalu kita beralih ke swatches panel dan di sini silakan teman-teman klik new color group. Dan teman-teman bisa membuat atau mengganti namanya menjadi senja. Ya, karena ini warna, ini sepertinya senja atau sunrise ya. Ya, pokoknya seperti itulah ya teman-teman ya. Lalu dan kita bisa melihat warnanya sudah tersimpan di swatches ya, teman-teman ya. Ini dia warna yang tadi kita sudah simpan. Kenapa tadi yang aktif adalah color group bukan yang new swatch? Karena yang kita seleksi adalah lebih dari satu warna atau lebih dari satu objek berwarna. Nah, jika kita menyeleksinya hanya satu warna, tentu yang new swatch ini aktif ya teman-teman. Jadi kita bisa menyimpan satuan warna atau lebih dari satu warna gitu. Lalu bagaimana jika kita menyimpan warna di Inkscape? Apakah sama caranya? Yuk kita lihat. Sekarang, bagaimana caranya menyimpan warna ke swatches di Inkscape? Kurang lebih caranya sama sebenarnya teman-teman ya. Coba kita akan lakukan penyimpanan secara grup. Sama seperti di Adobe Illustrator ya, karena di sini kita memiliki grup warna. Ya, caranya adalah kita seleksi terlebih dahulu
Nah, seperti ini sudah terseleksi kelima persegi berwarna ini. Lalu kita lihat di swatches panel ini masih kosong, hanya ada icon none atau warna tidak ada, ya. Kita ke fill and stroke. Nah, lalu di fill ini teman-teman bisa melihat icon. Di sini ada swatch. Nah, kita klik ya teman-teman sekali saja untuk icon swatch-nya. Oke. Tidak ada yang terjadi, melainkan langsung ke multiple style di sini. Ya, kita coba aja langsung ke swatches panel dan sudah tersimpan di sini. Teman-teman juga bisa melakukan penyimpanan secara individu color ya teman-teman. Jadi maksudnya warnanya kita simpan satu persatu ya. Kalau kita mau menyimpan satu persatu sama ya teman-teman ya, kita ke fill and stroke lalu kita pilih icon swatch ini. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa melihat di menu swatch ini ya teman-teman ya. Kalau kita seleksi ya karena tadi kita sudah menyimpannya, ini teman-teman bisa mengganti nama warnanya ya teman-teman. Di sini kan swatch-swatch gitu ya. Di sini misalnya navy atau ini mau dijadikan warna primer gitu, itu bisa juga dinamakan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke, nah menariknya teman-teman, di swatches panel atau swatches fill di Inkscape ini bisa kita gunakan sebagai tema. Mirip seperti apa ya, template gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ketika kita klik ya, karena ini kan grup warna yang tadi kita simpan nih. Nah, kita klik salah satunya, lalu di sini kita bisa melihat ya, ini ada swatch fill table, ada hashtag di sini. Ini sebenarnya adalah berapa jumlah objek yang warnanya menggunakan swatches ini ya teman-teman ya. Misalnya coba kita duplikasi. Masih ingat ya cara duplikasi? Nah, Ctrl D ya teman-teman. Lalu kita klik salah satunya. Nah, di sini jadi ada dua masing-masing ya teman-teman. Karena saya duplikasi semua warnanya. Jika kita hapus yang lainnya hanya ada yang ungu saja, berarti yang ungu saja yang ada dua ya teman-teman. Nah, menarik ya. Jadi eh, swatch fill table tadi itu menunjukkan berapa banyak objek yang diwarnai dengan swatch fill itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan blending mode teman-teman. Mode ini untuk mengontrol bagaimana dua objek atau lapisan yang tumpang tindih saling berinteraksi satu sama lain. Nah, maksudnya interaksi di sini adalah warna ya, teman-teman. Yuk, kita coba dulu. Silakan teman-teman duplikasi dulu palet warna yang ada di sini ya. 5 palet warna ini ke bawahnya seperti ini mungkin ya. Bebas, letakkan di mana, tapi kali ini saya coba letakkan di bawah sini. Lalu saya seleksi dulu persegi yang berwarna pink ini dan saya coba ganti blending modenya. Nah, untuk merubah blending mode teman-teman bisa ke control panel di atas, di sini ada opacity ya teman-teman. Lalu bisa diklik yang normal ini sebenarnya adalah blending mode ya teman-teman. Ini drop down blending modenya. Blending mode itu ada banyak sekali teman-teman, tapi ada beberapanya yang paling sering digunakan yaitu adalah multiply. Salah satunya ini multiply ya teman-teman. Blending mode multiply ini fungsinya untuk menggelapkan warna dari kedua objek yang tumpang tindih satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi di sini sepertinya kita bisa, nah kita geser perseginya ke atas yang persegi ungu ini ya teman-teman ya. Jadi yang pink ini ada di atas yang ungu. Maka akan terlihat ya teman-teman yang dimaksud dengan blending mode multiply. Jadi blending multiply ini itu untuk menggelapkan warna dari kedua objek yang saling tumpang tindih. Mungkin kalau misalnya kita bisa katakan ini seperti dua lapisan transparan. Seperti kertas plastik berwarna mungkin ya, atau mungkin teman-teman suka menjilid buku di jasa fotokopi. Nah, fotokopi dan jilid ya, biasanya ada plastik yang bagian depannya itu untuk menjilid. Nah, kalau dua kertas plastik tersebut berwarna berbeda lalu kita coba tumpang tindihkan, kan warnanya seperti ini ya kurang lebih ya, teman-teman ya. Dan biasanya multiply ini digunakan untuk blending mode yang menciptakan efek shadow ya, teman-teman. Kalau di vektor itu biasanya digunakan untuk efek shadow.
Lalu berikutnya ada blending mode screen, teman-teman ya. Coba kita ganti ke blending mode screen, ini juga, sering digunakan. Nah, bedanya kalau tadi itu untuk menggelapkan, kalau ini untuk mencerahkan ya, teman-teman ya. Mungkin bisa dibayangkan jika teman-teman, menyinari 2 lapisan berwarna dengan cahaya terang. Nah, seperti ini, tuh ya. Jadi kedua warna ini masing-masing jadi berwarna lebih cerah ya. Selain itu ada overlay. Nah, blending mode overlay itu seperti ini teman-teman. Overlay, oh maaf, tidak terlihat ya. Ya, jika dikatakan atau didefinisikan mungkin overlay ini seperti menggabungkan multiply dan screen ya teman-teman. Jadi, bagian yang terangnya akan lebih bercahaya atau lebih cerah, dan bagian gelap akan lebih gelap, ya karena di sini bagian gelap ya teman-teman ya, jadi ini akan lebih gelap. Tapi kalau misalnya nanti di sini ini ya lebih cerah gitu ya teman-teman, lebih terang lagi dibandingkan warna sebelumnya kalau ada, warna lain mungkin ya seperti itu. Ya karena ini warnanya lebih gelap jadi lebih gelap ya teman-teman, tapi sebenarnya ini lebih seperti apa ya, jadi penggabungan multiply dan screen lah untuk overlay ini. Ini juga sering digunakan ya teman-teman ya. Lalu selain itu ada soft light dan hard light. Coba kita akses soft light dan hard light-nya. Nah, kalau soft light seperti ini cahayanya lebih lembut ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah menerangi objeknya itu lebih lembut gitu ya. Lalu kalau hard light itu, nah seperti ini. Ya tipis ya perbedaannya sebenarnya, tapi bisa dirasakan seperti itu teman-teman ya. Lalu dari blending mode pun kita bisa mengatur transparansi dari satu objek ya teman-teman. Ini bisa kita atur transparansinya. Ya seperti ini ya. Ada di opacity ya kalau teman-teman untuk transparansinya. Sama seperti di Adobe Illustrator, teman-teman, di Inkscape juga kita dapat mengganti blending mode. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman bisa menduplikasi atau cukup kita coba dulu seperti ini ya, teman-teman ya. Kita seleksi persegi yang pink ini ya, sama seperti yang di Adobe Illustrator. Lalu kita coba ke layers di sini ya, layers and object panels. Lalu di sini ada persegi di sebelah icon visible atau icon mata ini teman-teman ya, ada persegi. Nah, di sini kita dapat mengatur opacity dan blending mode. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita bisa mengatur opacity, lalu kita bisa juga mengganti blending mode seperti yang ada di Adobe Illustrator. Nah, kita menemukan sedikit masalah teman-teman ya, ketika saya ganti ke multiply, blending modenya kembali ke normal. Ya, ini sepertinya terjadi karena ada perbedaan cara membaca file SVG di Inkscape dan Illustrator ya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui dokumen ini saya buat di Adobe Illustrator lalu saya save as menjadi SVG sehingga mungkin ada sedikit perbedaan cara membaca saja ya sebenarnya. Ini kita bisa atasi ya. Khusus untuk di Inkscape ini saya coba minta teman-teman untuk membuat persegi kembali dengan rectangle tool di sini ya teman-teman ya, ada R, lalu silakan teman-teman gunakan kursornya di klik and drag seperti ini ya. Oke, jika teman-teman ingin hasil yang presisi, teman-teman bisa menggunakan tombol kontrol ya, seperti ini. Lalu kita coba ya teman-teman ya, kita coba ganti blending mode-nya pada persegi yang baru ini. Ya, berhasil ya teman-teman, ketika sudah kita ganti blending mode-nya di Inkscape ini memberi icon atau notifikasi bahwa blending modenya sudah berganti. Ya, blending modenya menjadi multiply. Coba kita pindahkan dengan selector tool, lalu kita letakkan, nah seperti ini teman-teman ya, berfungsi untuk blending mode multiply-nya. Lalu bagaimana dengan blending mode yang lain? Coba kita aktifkan screen misalnya. Aktif ya teman-teman ya, lalu bisa kita ganti ke overlay. Bisa juga, lalu soft light dan hard light. Ya, aman ya teman-teman ya, bisa digunakan semua untuk blending mode di Inkscape. Ya, jadi sebenarnya ini hanya terjadi sedikit kendala saja
cara membaca SVG-nya ya teman-teman ya, tapi teman-teman bisa mencoba untuk coba blending modenya dengan membuat persegi baru ya. Oke, seperti itu teman-teman terkait warna dan blending mode di Adobe Illustrator dan Inkscape. Sampai ketemu di video selanjutnya.